Oke, kita lanjutkan ya. Kali ini kita masuk ke diagnosa 5 unsur ya pada rasa. Ini berarti pada rasa yang rasa ini indera perasa ya, menggunakan indera perasa dari si klien, dari lidah si klien, yang kemudian kita tanyakan kepada yang bersangkutan, karena tentu kita tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh lidah klien. Apa yang sering dirasakan oleh klien. Kita mulai dari unsur kayu ya, yaitu liver. Maka rasanya adalah asam. Kemudian pada api itu dia pahit, tanah dia manis, kemudian logam dia itu pedas, dan pada air itu dia adalah pahit. Nah, ini yang kemudian secara umum berkaitan ya antara unsur dan organ, kemudian dengan rasa apa yang sering dirasakan pada lidah si klien. Ya, meskipun si klien tidak makan apa-apa, tidak habis makan apa-apa, tapi kok tiba-tiba dan berjalan sering secara berkepanjangan itu kok manis di lidah, ada rasa manis di lidah, kemudian ada rasa pahit di lidah dan lain sebagainya. Pada air tadi adalah asin ya, ini tadi salah. Nah, seperti ini. Nah, ini ketika rasa asam dia biasanya terjadi pada saat liver itu dia sedang bermasalah ya, baik dia itu G-nya macet atau yang lain sebagainya. Kemudian rasa manis, rasa pahit. Nah, rasa pahit terlebih dahulu itu bisa menandakan adanya api di jantung ya, panas yang menimbulkan api di jantung. Kemudian nanti kalau rasa manis itu dia bisa menandakan ada kekurangan Qi atau energi di dalam limpa maupun di lambung. Kemudian rasa pedas ya, rasa pedas itu biasanya ketika paru-paru sedang bermasalah. Dan kemudian kalau asin itu ketika ginjalnya dia bisa karena kekurangan energi di ginjal. Nah, seperti itu. Nah, tetapi sekali lagi ini tidaklah kaku. Tidak boleh kaku, tidak hanya berpatokan seperti ini saja. Karena apa? Karena terkadang juga teori ini terbatas. Karena dalam prakteknya terkadang contohnya rasa asam biasanya ini malah lebih sering ada pada saat lambung yang bermasalah. Ya, yaitu ketika asam lambung sedang naik, itu bisa di lidah terasa asam, ya, limpanya bermasalah bisa terasa asam juga. Kemudian rasa pahit ini juga tidak bisa kaku hanya dihubungkan dengan unsur api yaitu organ jantung, tetapi juga dia bisa timbul ketika livernya yang bermasalah. Misal ada api atau panas di liver yang naik ke atas sampai kepada lidah. Nah, kemudian rasa manis ini juga tidak cuma berhubungan langsung dengan unsur tanah, limpa, dan lambung, tapi ketika ada kelembaban di dalam tubuh itu juga bisa timbul rasa manis. Nah, kemudian ada juga rasa yang lain, yaitu adalah rasa hambar, anyep, hambar.
tidak ada rasa, ya. Bahkan makan itu rasa hambar, meskipun makan minum yang manis, yang pedas, yang pahit, ya mungkin itu akan terasa tapi sekejap saja, tapi kemudian akan kembali ke hambar. Nah, ini ketika limpa dia dalam kondisi qi atau energinya itu sedang kurang, sedang lemah, seperti itu. Nah, ini terkait dengan rasa yang bisa kita gunakan sebagai pedoman diagnosa menggunakan indera perasa dari si klien, yaitu adalah lidah klien. Apa yang dirasakan oleh lidah klien di sepanjang dia sedang mengalami kondisi sakit, apa yang kemudian sering dirasakan. Kemudian dia mengaku misalnya sering merasakan rasa pedas padahal tidak habis makan pedas, jarang makan makanan pedas, tapi di lidah terasa pedas. Nah, itu bisa kita hubungkan ke unsur logam, kemudian bisa kita hubungkan ke paru-paru, ya, organ yang terkait yaitu paru-paru, dan seterusnya. Ini bisa kita gunakan sebagai rujukan dalam mendiagnosa melalui rasa. Nah, oke, kita cukupkan, ya, cukup singkat, dan kita lanjutkan pada video yang berikutnya.